Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, al-mab'uth rahmatan lil alamin, sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa ngobrol santai lagi, bincang-bincang santai sambil bisa dapat faedah insyaallah. Ya, bincang-bincang santai sambil bisa apa? Dapat faedah insyaallah taala. Apa yang ingin kita bincangkan pada kesempatan malam ini? Insyaallah kita akan ambil ya, apa resep umur panjang. Nah, resep apa? Resep umur panjang. Ya, Saprudin. Kalau resep bebro, tomat, ya, bawang. Ya. Ini sekarang kita cari apa resepnya apa supaya umur kita bisa panjang. Masya Allah. Lihat itu orang-orang terdahulu itu. Nabi Nuh. Wir, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah, Wir? Ahsanta, 950 tahun. Jadi 10 abad kurang. Karena baik, satu abad. Yazid berapa satu abad? 100 tahun. Ini menunjukkan orang dahulu panjang umur apa tidak? Panjang umur. Nah, permasalahannya sekarang ini kita ini bisa panjang gak umur kita? Ya, karena kita tahu bahwasanya umur kan sudah ditetapkan. Sebagaimana hadis disebutkan oleh Ibn Mas'ud, ya, haddatsana as-sadiqul masduq. Telah diceritakan kepada kita as-sadiqul masduq. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berumur di dalam perut ibu kita, waktu berumur berapa? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Di sana Allah Azza wa Jalla kirim malaikat lalu meniupkan nyawa. Nah, baru dicatat oleh malaikat berapa hal? 4. Rizki kita, umur kita, apa perbuatan kita, pekerjaan kita. Kemudian kita ini orang baik atau tidak baik. Nah, di sana wikat birizkihi wa ajalihi, dicatat rizkinya dan ajalnya. Rizki dan ajal. Jadi duluan rizki itu baru ajal. Habis rizki baru tiba ajal. Nah, sudah dicatat kan? Sementara kita pengen nambah. Sementara dalam catatan gak bisa, sudah berubah. Kemudian juga hadis Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengatakan umur umatku berapa? 60 sampai 70. Jarang yang lewat. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan apa? Umur umatku 60 sampai 70. Pertanyaannya, bisa bertambah apa enggak? Sementara kan itu patokan. Tapi kita katakan itu kan patokan umum. Patokan wa qalilun man jawaza dzalik, sedikit yang lewat. Dari persekian juta itu berapa gitu. Persekian 100 orang berapa? Per 1000 orang berapa? Karena buktinya apa? Banyak juga orang umurnya 100 tahun. Ada juga 120 baru meninggal dunia. Nah, bisa nggak panjang umur kita? Sementara Nabi SAW juga mendoakan Anas bin Malik. Apa kata Nabi SAW? Allahumma atil a'marahu, ya Allah panjangkan umurnya. Wa akthir malahu, perbanyak hartanya. Wa auladahu, perbanyak anak. Nah, terbukti doa Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW dijawab doanya oleh Allah Azza wa Jalla, umurnya anak 100, anaknya 100, hartanya banyak sekali. Nah, itu kan secara doa insya Allah rata-rata kita pengen umur yang panjang. Karena kita mengingat sabda Nabi SAW, orang yang paling baik panjang umurnya, baik amalannya. Orang yang paling buruk panjang umurnya, buruk amal perbuatannya.
Nah, jadi kalau doa insya Allah kita minta Allahumma atil a'marana. Ya Allah panjangkan umur kami. Ya Allah panjangkan umurku. Apa boleh kita matok misalnya ya Allah kasih umur 100 tahun. Tidak ada masalah sih. Ya Allah kasih umur 200 tahun. Tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu berapa catatan kita itu. Karena urusan takdir itu adalah rahasia. Rahasia, maka disebut oleh para ulama kita al-qadaru sirrullah fi khalqi. Takdir itu rahasia Allah. Ya. Jadi takdir itu rahasia Allah. Kapan kita tahu itu takdir? Kalau sudah terjadi. Ya. Kalau sudah apa? Kalau sudah terjadi. Baik. Perhatikan di sini ada beberapa resep yang akan kita bawakan bisa memperpanjang umur. Ya. Ada resep-resep yang akan apa memperpanjang umur Abu Fang. Masya Allah. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa keistimewaan Aisyah M. Jakaria? Baik, jadi keistimewaannya diantaranya dia diantara wanita yang paling banyak menghafal hadis, kemudian orang yang paling dicintai oleh siapa? Rasulullah SAW. Lihat juga bukti Nabi cinta itu, Allah wafatkan Nabi di kamarnya. Ya, karena Nabi itu tidak diwafatkan kecuali di bumi yang paling dicintai. Nah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau, silaturrahim, menyambung rahim. Mana rahim kita? Ya, kakek, paman pak, paman, bibi, kiri kanan sudah ini. Itu semua rahim kita itu. Serta keturunannya terus. Itu semuanya rahim kita. Satu, wa husnul khuluq. Akhlak yang baik. Ya. Dalam berbicara, dalam bermuamalah, dalam berjalan, ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi. Kemudian wa husnul jiwar, baik dalam bertetangga. Ya, baik dalam bertetangga. Ini penting, ini kita jaga nih. Karena kita ini heterogen ini. Ya, ada yang datang dari Peneda, ada yang datang dari Desan Tembeng, ada yang datang dari Kalijaga. Kalijaganya pun macam. Ada yang datang dari Pringgasela, ada yang datang dari Batuble, ada yang datang dari Bima juga, ada yang datang dari Front Pembela Islam. Ada yang datang dari Mamben, ada yang datang dari apa namanya? Nih, Presa Kabar. Astaga, ya. Husnul jiwar, baik dalam apa bertetangga. Ini sudah 3 ini. Menyambung rahim, akhlak yang mulia, kemudian baik bertetangga, ya'muranid diyar. Itu memakmurkan negeri. Damai, makmur negeri itu. Ya. Wa yazidani fil a'mar, dan menambah umur ternyata. Ya, menambah apa? Nah, ini resepnya umur panjang, Alimuddin. Maka itu sebabnya sering panggil supaya apa? Baik bertetangga semua. Dan akhlak. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan beberapa asbab. Kalau tadi kan doa sudah jelas sudah ya. Ya Allah panjangkan umurku. Ya Allah panjangkan umurku, perbaiki amalanku. Kemudian doa Nabi kepada siapa? Anas. Kan itu doa semua. Sekarang ini yang bisa dipraktikkan selain dari doa. Taib. Disebutkan silaturahim. Bagaimana silaturahim ini? Bil birri wal ihsan, berbuat baik. Itu nama silaturahim juga.
berbuat baik kepadanya, ya, ilal ahal kepada keluarga, wal aqarib kepada kerabat, wa husnul khuluq, ya, akhlak kita yang baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada siapapun, ya, ya'muranid diyar akan memakmurkan negeri dengan keberkahan dan kebaikan. Wa yazidani fil a'mar dan akan menambah umur. Gitu. Sini. Anu ngana gula aja lo. Tintan becat teler. Baik. Nah, tadi dikatakan apa? Akan memakmurkan negeri dan akan menambah umur. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana sih caranya Allah menambahkan umur ini? Pertama disebutkan bil barokah fiha. Umur kita sudah segitu, misalkan 60, tapi dibuat oleh Allah barokah. Bagaimana? Yuwaffiqullahu li'amalil khairil katsir wat ta'at dzatil fadlil azim. Dengan umur yang singkat itu banyak kebaikan yang bisa dikerjakan. Ibarat seperti ini. Ini pekerjaan 1 pekan. 1 pekan ini karena kerjaan santai, kita bisa mengerjakannya hanya 2 hari. Kenapa? Full. Nah sekarang Allah Azza wa Jalla panjangkan umur. Apa arti panjangkan umur? Dikasih 60, tetapi 60 ini sama seperti 120. Sama seperti orang yang umurnya berapa? 120. Ini makna dari apa? Umur panjang, yaitu diberkahi, dipenuhi dengan apa? Banyak kebaikan. Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua, az-ziyadah haqiqiyah bitatwilil umur. Memang betul dipanjangkan. 100, 120, mungkin 200 dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Coba lihat itu Nabi Nuh tadi, maka kita sebutkan Nabi Nuh 905. Itu dakwahnya loh. Belum menghitung kapan dia besar. Ya. Kemudian belum menghitung berapa jarak setelah terjadi banjir itu. Baru dia meninggal dunia. Berapa jaraknya itu? Ada yang mengatakan sampai 60 tahun lagi dia hidup setelah itu. Wah, panjang. Panjang luar biasa. Nah, jadi makna yang pertama, umur panjang itu apa? Diberkahi. Makna yang kedua, memang betul-betul. Wa dzalika ala wajhain, dalam 2 bentuk. Yang pertama, anna hadhihi ziyadah kinayah anil barakah fil umur. Pertambahan ini adalah keberkahan dalam umur. Ya. Lianna hadhil amal at-thayyibah, amalan-amalan baik ini sebab diberikan taufik untuk berbuat taat dan menjauhkan dari maksiat. Nah, fa yabqa ba'dahu dzikrul jalil fa ka'annahu lam yamut. Nah, dia umurnya pendek, tapi masa hidupnya perbuatannya baik semua. Begitu dia meninggal dunia, orang masih mengenang dia, seolah-olah dia itu tidak apa? Tidak mati. Baik. Ats-tsani, yang kedua, az-ziyadah ala haqiqatiha, memang bertambah. Wa dzalika binisbati ila ilmil malak al-muwakkal bil umur. Bertambah ya sesuai dengan catatan malaikat yang ditugaskan untuk mencatat umur. Falladhi fi ilmillah la yataqaddam wa la yata'akhkhar. Adapun yang ada di ilmu Allah enggak bisa nambah, enggak bisa mundur. Ya. Nah, yang ada di catatan malaikat itu yang bisa nambah, itu yang bisa mundur. Wa ala kulli hal. Hadis ini adalah ya hadis jami'. Ya, hadis yang sangat gamblang. Ya, menjelaskan resep untuk bisa mendapatkan apa? Umur yang panjang. Subhanallah. Acid. Silaturahim. Nah, jaga hubungan dengan saudara-saudara, saudari-saudari. Ini memperpanjang umur ini. Nah, jadi kalau kita putus-putus ya pendek umur kita. Yang kedua tadi husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang ketiga husnul
husnul jiwar, baik dalam bertetangga. Nah, ada hadis yang lain bukan sekedar memanjangkan umur. Oleh sehingga ya'muranid diyar, memakmurkan negeri dengan keberkahan, rizki dan lainnya. Nah, hadis yang lainnya semisal dengan ini juga, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, sambung apa? Sambung silaturahim. Kalau di sini hanya satu disebut. Tapi di sini disebut banyak. Silaturahim pertama. Akhlak yang mulia yang kedua. Baik dalam bertetangga, dua didapatkan. Keberkahan negeri, panjang umur. Ya, panjang umur. Subhanallah. Nah, ini terserah para jamaah. Kita mau umurnya sudah segitu tetapi barokah, atau memang betul Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Maka disebutkan oleh para ulama kita, ya, ibaratnya panjang hakiki itu dalam catatan malaikat dikatakan oleh Allah 50 kalau tidak nyambung silaturahim. Kalau dinyambung silaturahim 100. Nah, tapi malaikat kan tidak tahu apakah orang ini nyambung atau tidak. Malaikat tidak tahu. Tapi dalam catatan malaikat Allah mengatakan kepadanya, ini orang dicatat umurnya 60 tahun kalau tidak nyambung silaturahim. Ini catat dia 120 kalau dinyambung silaturahim. Dan terbukti para jamaah, ada memang hakiki. Ya. Tapi ada juga yang sifatnya tadi barokahnya. Mana dia seperti para ulama? Banyak para ulama umurnya pendek-pendek. Imam Nawawi pendek umurnya. Ya. Pendek umurnya Imam Nawawi. Dan yang lainnya, Al-Hafidz Al-Hakami juga umurnya pendek. Ya, Syekh Abdul Salam Barjas juga umurnya pendek. Ya. Tetapi apa? Barokah. Namun ada juga yang betul menyambung silaturahim umurnya panjang sekali. 100-an. Ya. Bahkan subhanallah giginya enggak ada yang cabut. Matanya enggak kayak kita, enggak pakai kacamata sudah. Subhanallah. Nah, jadi ya entah umur panjang hakiki alhamdulillah maupun panjang segi apa barokah alhamdulillah. Jadi dia diresepkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita bisa memperpanjang umur kita. Saya kira demikian. Ini ya Pak Haji Sak nih bertanya nih, berapa istrinya Anas itu, katanya kok bisa panjang. Wallahu alam, tidak disebutkan berapa jumlah istrinya. Tapi lihat ya, ketika dia setelah Nabi mendoakan dia itu anaknya banyak sekali, sampai mengatakan apa? Tolong hitungkan saya anak saya. Minta tolong dia. Tolong hitungin seberapa sih anak saya jumlahnya, katanya. Subhanallah. Ya jelas sih, otomatis istri juga banyak. Ya berat sekali kalau satu masa 100. Yang jelas ya dia punya anak apa? 100. Sampai dia punya bulu alis ini sampai turun putih. Ini barokahnya doa siapa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa ini. Di keluarga tiang masih belum mengenal sunnah, apakah saya termasuk bertabarruj dalam berpakaian serba hitam dan bercadar? Ya bukan. Nama tabarruj itu bersolek. Kincunya masya Allah, kalah cat tembok. Kemudian apa? Pupurnya, bedaknya, kalah acian. Nah, ini nggak boleh. Kemudian dia punya alis bukan bengkok lagi, lurus kayak Zoro itu, semet. Ada tabarruj. Ya, adapun orang berpakaian hitam sih tidak ada masalah, boleh. Wallahu taala ala wa ala. Ya, lanjut.
Oh, saya kira masalah. Ya. Tauhid, yang namanya tauhid, ya, tentu tauhid ini maksud adalah tauhid al-uluhiyah secara mutlak, ya. Karena itu yang berguna. Tidak ada gunanya orang bertauhid rububiyah kalau tauhid uluhiyahnya rusak. Nah, bagaimana murni tauhidnya? Tidak ada campuran syirik, tidak ada campuran bid'ah, tidak ada campuran maksiat. Itu nama tauhid yang murni. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ayo, bebas ini. Ya, Abu Irsan. Mas Ecang. Oh, ya bunda, ada masalah, boleh. Nah, tapi ingat, anak kecil Ali ini bacakan dia doanya Nabi untuk cucunya Hasan dan Husain itu. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Mu'awwidzatain, tiup dia. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi. La ilallah sekali kan. Nah, ini gaya lama nih. Ada juga yang mengatakan apa? Katanya ditebak apa nah? Bantalnya. Urasang aku. Apa hubungannya ini? Ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bangun. Jelas, Abu? Ya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau saya tanyakan yang pertama, Pak Ustaz. Saya kan sholat, karena saya tidak bisa bahasa Arab. Waktu saya berdoa dengan bahasa Indonesia, boleh apa tidak, Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ada saya berceramah semut, bangkai semut itu katanya haram. Apa betul apa tidak? Ada itu yang saya tanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita katakan bahwasanya bangkai semut suci. Maka sesuatu yang suci ya dia tidak najis. Nah, adapun haram dimakan ya jangan makan semut. Nah, ada orang makan semut, terenggiling makan semut. Ya, yang makan semut adalah terenggiling. Wallahu taala alam. Yang pertama tadi apa? Doa dengan bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Kalau memang dia tidak bisa, tetapi dalam mazhabul Hanafiyah dikatakan makruh itu. Kalau di dalam salat. Wallahu taala ala wa ala. Ayo silahkan. Apa yang mengudi? Ya, baris. Apakah berkurang umur kita katakan hanya sesuai dengan catatan yang mati, catatan mati. Tidak ada yang mengatakan kalau dia mengikuti yang tidak melaksanakan itu. Karena Allah mengatakan, malaikat, engkau catat sekian kalau tidak. Engkau catat sekian kalau iya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ini ada Om Bepolengan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, gak sempat datang di acara ngaji bincang santai karena ada kesibukan. Pertanyaan tadi, ketika sholat Isya saya dengar ada hujan turun ketika duduk awal. Lalu saya berdoa Allahumma shayyiban nafi'. Apa boleh? Tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ayo, sebelum tahunya masak ini. Mau bertanya, ada orang suka puasa sunnah Senin Kamis, tapi pas dia tidak puasa dia senantiasa makan lebih banyak dari yang seharusnya, beralasan mumpung tidak puasa, sebagai bentuk tahadus bin nikmah. Apa buat bisa dibenarkan atau tidak? Ya, tidak ada masalah, boleh. Pas dia nggak puasa ya, pas dia puasa ya lapar gitu. Pas nggak puasa balas dendam. Ya, tidak ada masalah. Yang penting diperbaiki niatnya, makan banyak karena apa? Nanti puasa supaya modalnya kuat untuk puasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini ara-ara doang Mas Judin ini.
Saya sering lihat live di Mekah Madinah, laki-laki menggunakan putih, wanita hitam. Apa warna pakaian tersebut sunnah Nabi? Yang dicintai oleh Nabi itulah warna putih. Ya, ahabbu thiyab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayad. Pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah warna apa? Putih. Kemudian Nabi juga menyebutkan pakaian paling dicintai oleh Allah adalah putih. Fakaffinu fiha mautakum. Kafani orang mati kalian dengan yang putih. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Pak Wi, ada ke? Masih kurang sehat anak kah? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana Saprudin? Buya kuah. Nah ya, ada bendera yang keren. Apakah bisa dikatakan istri dan anak itu jadi beban tanggung jawab gitu? Ya jelas. Jelas. Karena Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in. Semua kalian tuh ya sebagai pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas itu beban. Di samping itu ya inna min azwajikum wa awladikum adu. Di antara istri dan anakmu itu jadi musuhmu. Kalau beban kan masih mending ya. Yang beratnya jadi musuh. Tapi sebagian kata Allah inna min, di antara, bukan semua. Kalau dia baik ya itu jadi qurratu ain, penyejuk mata. Ya, penenang jiwa. Karena itu sebabnya dikatakan litaskunu ilaiha. Ya. Litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang. Sukun. Ya, tenang ketika berada di samping istri tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Alimuddin. Ya, inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban. Ya, mulainya Islam itu asing. Wasayaudu ghariban kama bada, akan kembali asing sebagaimana mulanya. Nah, sekarang keluarga-keluarga banyak yang belum mengenal sunnah. Datang kita ke sana. Nah, apa jadi dakwah kita itu? Ya. Nah, di sini besar pahalanya Alimuddin. Ya. Ya. Sabar, itu ujian itu. Ya, lanjut Alimuddin. Inallah. Makanya gatak ya, Mak. La ilallah. La ilaha illallah. Iyalah, bagaimana solusinya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ar-rizqu ashaddu talaban 'ala al-mar'i min ajali aw min al-maut. Rizki itu lebih mengejar kita daripada mati itu. Kenapa? Bagaimana? Enggak akan habis, Anda akan mati kita sampai rezeki kita. Jadi tenang saja, Lem. Tetap cari rezeki itu, tapi enggak bakalan mati kita kalau belum sempurna rezeki kita. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah manusia itu dibiarkan mereka mengucapkan kami beriman sementara tidak diuji? Yang jelas, apa yang Allah takdirkan pasti yang terbaik sudah itu. Ya, apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Wallahu taala ala wa alam. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa-doa ya menghilangkan kesedihan? Oh, banyak doa. Satu, Al-Qur'an, baca Quran. Kemudian di samping doa Allahumma inni abduka wa ibni abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba ghumumi wa humumi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sepupu ya jelas ada hubungan rahim kita meskipun bukan mahram. Tetap hubungan rahim meskipun dia bukan mahram. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ihsan Abdul Halim. Tuan Ihsan Sukarma nih. Datang Tuan. Ya. Sudah habis Saprudin? Alhamdulillah.
Demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, para pemirsa bincang santai kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu lagi jadwal berikutnya insyaallah ya. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad